Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di 2 Tawarikh pasal yang ke-19, melanjutkan pelajaran kita masih tentang Raja Yosafat. Siapakah sebenarnya Yosafat ini? Kalau kita belajar daripada sejarahnya, Yosafat adalah anak daripada Raja Asa. Ini bapak dengan anak, tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan di antara keduanya. Beda dalam hal apa? Beda ketika mereka ditegur oleh pelihat atau nabi Tuhan. Kalau Anda baca di pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, datanglah seorang pelihat atau nabi Tuhan yang bernama Yehu bin Hanani, dan kemudian Nabi Yehu ini menegur Yosafat dengan keras. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Melalui Nabi Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu tidak suka Yosafat bersepakat dengan Raja Ahab untuk memerangi Raja Aram. Tuhan tidak suka bahwa Yosafat membangun sebuah persekutuan dengan Raja Ahab. Kenapa? Raja Ahab adalah raja yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan benar-benar ingin menguduskan Yosafat, dalam arti memisahkan, dalam arti membuat bahwa Yosafat tidak tercemar pengaruh daripada Raja Ahab itu. Makanya Tuhan menyuruh nabinya untuk memberitahu akan hal ini, menegur keras Raja Yosafat. Namanya raja. Raja adalah orang dengan posisi nomor 1. Bukan hal yang mudah untuk memberitahu seorang raja. Tetapi pada waktu itu nabi adalah penyambung lidah Allah. Jadi yang namanya nabi tanpa tedeng aleng-aleng, kalau Tuhan memberikan pesan apa harus disampaikan, maka dia harus menyampaikan itu apa adanya. Tidak peduli, bahkan kalaupun dia adalah seorang raja yang dihadapinya. Saudara-saudara, Yehu menegur Raja Yosafat dengan keras. Tapi Anda lihat responnya. Dia sedemikian rendah hati untuk menerima teguran itu dan mengubah sikapnya. Bandingkan dengan ayahnya yang adalah Raja Asa. Kalau Anda mundur ke belakang 2 pasal, Anda kembali di pasal yang ke-16, ini tentang Asa. Saya bacakan di ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Asa pernah ditegur oleh Nabi Hanani, dan rupanya Nabi Hanani ini dimasukkan penjara oleh Asa karena Asa tersinggung. Asa marah karena dia raja, orang nomor 1. Bagaimana mungkin ditegur oleh seorang nabi? Beda dengan Yosafat, saudara. Menghadapi teguran, dia menerima itu dengan rendah hati. Kita bisa belajar yang pertama dari Yosafat, orang yang mudah dibentuk, orang yang mudah ditegur, orang yang tidak sombong, tidak arogan, tidak selalu merasa dirinya benar. Dia sadar bahwa dia juga punya sisi-sisi kelemahan, dan dia bersyukur dengan teguran itu, karena itu membuat dia berbalik dari jalan yang salah. Dia bersyukur karena teguran itu membuat dia tahu apa yang harusnya dia lakukan, dan menunjukkan bahwa Yosafat orang yang punya hati yang besar. Dia rendah hati untuk ditegur, tapi juga mau berubah. Perubahannya juga sangat luar biasa. Anda baca ayat yang keempat dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Yosafat selanjutnya? Bahwa Yosafat, dia mengangkat hakim-hakim. Mengangkat hakim dan kasih pesan mereka untuk bekerja dalam takut akan Tuhan. Jangan terima suap, jangan berbuat curang, tapi sungguh-sungguh adil memberi putusan. Hidup benar-benar takut akan Tuhan di dalam pekerjaannya. Lalu kemudian ayat yang keempat, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim. Jadi sebelum istilah belusukan ini terkenal di era Pak Jokowi, ribuan tahun yang lalu Raja Yosafat sudah belusukan, sudah pergi ke satu daerah ke daerah yang lain, dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim.
rentang daerah yang sangat luas. Kenapa belusukan? Dan tujuannya apa dia belusukan? Tujuannya cuma satu, menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi rajanya menyerukan, ayo cari Tuhan, ayo cari Tuhan. Dia lihat ada yang salah, ayo berbalik kepada Tuhan. Raja yang benar-benar mendekatkan rakyatnya kepada Tuhan. Bagaimana tidak, Tuhan memberkati Yosafat dengan luar biasa. Maka kita pun bisa belajar tentang hal yang kedua ini. Mestinya kita menyerukan kepada banyak orang untuk berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kalau Anda punya teman dan Anda tahu bahwa teman Anda sudah lama meninggalkan Tuhan, ingatkan agar teman Anda kembali kepada Tuhan. Kalau Anda punya keluarga besar yang mungkin jauh daripada Tuhan, ingatkan untuk cari Tuhan kembali. Dan yang terutama, dimulai dari diri kita lebih dulu, dimulai dari keluarga kita lebih dulu, dimulai dari dalam, baru kemudian menjangkau keluar. Saya percaya seandainya setiap orang Kristen menyerukan seruan untuk berbalik kepada Tuhan, Indonesia pasti dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab katakan seperti ini, jika saja sebuah bangsa merendahkan diri, berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan menyatakan perkenanannya atas bangsa itu. Maka Indonesia, saya yakin, seandainya setiap orang percaya menyerukan seruan pertobatan, berbalik daripada jalan yang jahat, mulai melakukan apa yang benar, bekerja dengan benar, bekerja tidak dengan curang, seperti seruan Yosafat kepada para hakim di Yehuda pada waktu itu, maka kebangunan rohani akan terjadi. Saya sungguh rindu melihat hal ini. Dimulai dari apa? Dari kita. Kalau Anda melihat ini terlalu mengawang-awang, ini terlalu besar, maka Anda bisa memulai dari diri Anda lebih dulu. Dari diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan gereja kita, lingkungan masyarakat di mana kita berada. Dan kalau itu akan terus menular, maka bukan hal yang mustahil nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi di bangsa dan negara kita. Tuhan berkati.